ya mobil Lamborghini ya, nggak boleh sebut merek ya, atau apa, bemo mogok wae, BMW ya. Istrinya dibeliin BMW. Dia cerita kadang ada cerita yang lain ya, meskipun dari orang lain. Lu lihat bro, nih bini gua, ini mobil yang gua beliin buat dia BMW men, seri 7 lagi ya, bukan seri 3 ya. Tapi lihat di dalamnya, dia bawa brondong lu masuk ke dalam tuh mobil. Gua lagi nggak ada, dibawa pulang, dibungkus ke rumah, gitu-gitu ceritanya ya. Jadi, waduh, apa nih yang salah nih? Karena mereka aja ternyata nggak pengen selamanya. Nyari ke tempat hiburan yang lagi pada mohon maaf dalam efek minuman keras dan obat-obatan. Saya mendapati salah satu pelajar yang saya dapat di sana, ternyata minuman keras itu nggak melulu bikin hilang akal sebetulnya. Iya sih, akalnya jadi kayak kurang kepake, tapi sebetulnya bikin manusia jadi tambah jujur. Orang kalau mabuk tuh jujur, dia karena orang kalau lagi nggak mabuk, kalau pengen ngomong suka ditahan, nggak enak kah atasan saya? Kalau mabuk nggak ada filternya, ditahan. Pak, bapak tahu nggak? Bapak tuh mulutnya bau tahu pak. Saya setiap kali disuruh sama bapak tahan nafas, gitu kan? Orang kalau lagi mabuk apa aja diucap, ya jujur sejujur-jujurnya, ya. Walaupun ya akalnya untuk ngeremnya jadi nggak ada filternya, tapi nggak bikin dia jadi kayak yang bodoh dongo gitu nggak, ya. Tapi jadi nggak ada filternya. Dan kalau ditanya, wih, karena biasanya kalau kita kadang untuk merayakan sesuatu ya, entah dapat untung besar, akhirnya kita pergi ke tempat seperti itu dan suka diajak ngobrol. Apa nih target kita ke depan? 5 tahun lagi, 10 tahun. Ketika nyampe di bahasan, ya udah 30 tahun ke depan lagi mah kita udah tinggal nikmatin. Gua pengen duduk di sofa hangat di rumah dikelilingin anak cucu gitu ya. Itu loh salah satu pemikiran standar mereka. Ya, kebayang gak orang yang penat dengan segala kesibukan di Jakarta, mereka amat sangat senang pergi ke tengah pesawahan di Bogor, di puncak. Sedangkan orang yang tinggal di tengah sawah di puncak, di Bogor, mereka rindu pengen ngeliat, pengen tahu gimana rasanya naik mobil mewah dikelilingi gedung-gedung tinggi. Bahkan pengen ngerasain kena macet. Karena di desa gak ada macet, ya. Pengen ngerasain lampu merah teh 800 detik pengen tahu. Kan kalau di Jakarta lampu merah ada detiknya, bisa nyampe berapa ratus itu durasinya. Ya. Jadi katanya rumput tetangga lebih hijau, karena rumput tetangga rumput sintetis ya, jadi warnanya nggak berubah-berubah. Maka ya sudah, dia jawab. Saya bilang, oh gampang dong, lu tiap hari party ini menari, udah gila kali lu Nis. Gila kenapa bro? Masa gue nikahin mereka, masa gue menyerahkan anak-anak gue dididik oleh wanita seperti mereka? Tuh coba bilang kayak gitu. Maaf ya, sebejat-bejatnya lelaki, kalau suatu ketika dia punya keturunan dan pasti fitrahnya sayang sama keturunannya, beneran gak pengen diurus sama perempuan yang setiap hari, mohon maaf ya, perempuan di sana ada yang rela ditiduri hanya demi dapat 1 gram narkoba. Jangan bicara cantiknya, iya cantik. Orang bagian paling dekil dari tubuh kita biasanya mungkin dengkul ya. Mereka dengkulnya aja putih banget. Ya, bisa lebih putih daripada muka orang. Mungkin saking putihnya kalau mereka minum kopi kelihatan lewat lehernya tuh kopinya. Saking transparannya. Udah bukan putih lagi ya. Maaf yang ini hiperbola. Ya. Cantik Masya Allah. Tapi enggak tuh, enggak ini. Bahkan ada momen ketika saya ngajak mereka mampir lagi jalan-jalan ke Indonesia, mampirlah ke Bandung. Saya minta ditanya, lo yang pernah ke Bandung nih, pernah tinggal di Bandung, di mana banyak kuliner? Yang saya pikir saya pernah mampir banyak kuliner itu di daerah Darut Tauhid, pesantren, Geger Kalong. Jadi saya ajak ke daerah pesantren. Iya sih banyak jajanan, mereka pengen nyobain street food gitu ya. Karena sama kan orang udah terbiasa makan di restoran mewah juga penasaran sama yang street food. Yang biasa makan pinggir jalan penasaran sama yang di restoran. Gitu lagi kan. Mereka ngeliatin, ya namanya daerah pesantren ya. Ini kerudungnya kayak gini nih, segi 4, panjang, menjulur ya. Syar'i. Itu mereka izin. Sepanjang jalan nunduk.
Saya tanya, kenapa nunduk? Nggak tahu. Kayak ngerasa gue nggak pantas aja melihat mereka gitu. Kayak iseng kan? Allah biasa juga perempuan gak cuma diliatin, diprosotin malah. Ya, mohon maaf ya. Tapi enggak kayak ngelihat ketika mereka bertemu dengan wanita yang amat sangat memuliakan dirinya, benar-benar menjaga dirinya. Kayak mereka bahkan ngerasa kayak, jangankan nyentuh lah, saya kayaknya ngeliatin aja saya ngerasa nggak layak. Bener loh itu. Itu saya ketika akhirnya udah mulai ngaji, baru kayak itu Allah pasti yang nundukin pandangan mereka. Ya. Gimana sih ibu pernah punya salah kok, ibu pernah berbuat salah nih ke orang. Dan kesalahan itu bener-bener nggak berani aku banggakan gitu, memalukan. Ketemu orang pasti minder, malu, saya mah aduh. Enggak, saya mah merasa pernah punya salah gitu. Mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan kami di sana itu nggak bisa dibanggakan. Ketika ketemu dengan orang-orang yang nggak pernah ngelakuin itu dan memuliakan dirinya, psikologis mereka enggak kayak ngerasa kayak, mereka yang udah segitu ngejaga dirinya, kalaupun akhirnya dia naksir sama kami, kayaknya enggak lah, mereka layak dapat yang lebih baik dari kami. Gitu bener loh ngomongnya. Ya. Karena Masya Allah ya. Tapi si bodoh ini tetap, enggak, saya enggak percaya. Saya pengen nyari, pasti ada bandar judi yang sampai akhir hidupnya masih happy ending, bahagia. Sampai akhirnya masih bahagia. Mampirlah ke beberapa kasino-kasino yang udah lebih lama di sana ya. Yang udah bener-bener dari tahun kapan. Yang udah jadi bandar judi bahkan udah lebih dari 30 tahun lah. Saya kan cuma 3 tahun lebih di sana. Ya. Mampir ke salah satu kasino, tanya personil karyawan paling sepuhnya, paling seniornya, kemana pendirinya? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Oke. Pindah lagi kasino yang lain, kemana ini pendirinya? Agak gila ya, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Pindah ke tempat yang lain. Ini kemana ini pendirinya? Kan lu tahu dia mati kena HIV AIDS. Ibu tahu HIV AIDS? HIV itu virusnya, Human Immunodeficiency Virus. AIDS itu sebetulnya bukan penyakit, tapi Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi HIV membuat antibodi tubuh kita mati sehingga semua penyakit bisa masuk. Matinya karena apa? Entah. Karena semuanya kena masalah. Bibirnya jamuran, paru-parunya TBC, kencingnya bernanah, pantatnya ambeien, tubuhnya kusta, lengkap semua. Karena nggak punya pertahanan tubuh. Semua kena. Yang mana yang membunuhnya duluan, wallahu alam, terserah Allah. Karena semua penyakit bisa masuk. Ya. Dan karena bentuknya seperti itu ya, jadi bentuknya mengenaskan, nggak ada yang baik bentuknya. Ya, mati ada yang matinya kayak gitu. Saya sampai nanya akhirnya, ada gak sih yang sampai detik ini masih kaya? Oh ada, kalau sekedar kaya doang. Tapi ya mohon maaf ya, agak gila karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua, ada. Jadi sampai akhirnya waktu itu kehilangan alasan untuk tetap di sana dan saya kan ngobrol kan nanya. Saya pengen tanya ke orang-orangnya, bro kita udah kaya udah. Nyobain semua yang kata orang sumber kebahagiaan udah nih ya. Jujur bro, udah bahagia sepenuhnya belum? Karena kadang mereka justru tadi bisanya masih rindu dengan dulu waktu masih ngerintis hujan-hujanan dengan istrinya naik motor. Sekarang udah bener-bener hidupnya serba berkemewahan malah. Ya. Saya dapat jawabannya 2 waktu itu. Satu katanya yang bisa bahagia tanpa alasan itu anak-anak katanya. Sedangkan kita nggak mungkin kembali ke anak-anak dan saya sudah bahas di kajian yang sebelumnya terkait anak-anak. Yang kedua adalah katanya itu mah orang yang sudah mendapati Tuhannya. Yang jawab orang ateis. Orang yang sudah dekat dengan Tuhannya. Saya mikir, ya juga ya, walaupun saya sekolah sampai TK sampai SMA sekolah Katolik, tapi kan ada kisah nabi-nabi juga di Injil, di Alkitab. Yang kisahnya tuh sebagian mirip tapi intinya sama. Dalam artian maksudnya sama tuh gimana? Maksudnya mereka baik, pahala banyak, dosa terampuni. Ujiannya parah banget daripada kita lebih parah. Tapi tetap jadi orang baik, coba ngapain?
Kalau ada orang istilahnya rela banting tulang jungkir balik ketika kita masuk sebegitunya, oh apalagi di dalam Islam ya, ada yang dimakan ikan paus, ada yang dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, difitnah perempuan masuk penjara, penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuh, waktu kena penyakit kusta 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ada yang digergaji dari kepala sampai selangkangannya, Nabi padahal, matinya kebelah dua. Ya, tapi nggak pernah ada yang ngeluh, ya Allah, tahu gini saya nggak ambil lowongan jadi nabi, itu nggak ada. Lurus saja, udah tetap jadi orang baik. Apa gitu? Apa? Sehingga akhirnya salah satu alasannya, salah satu akhirnya kenapa Islam dari sekian panjang ini saya tadi ceritakan, karena kalau orang bicara oke, semua agama ngajarin kebaikan, oke itu saya sepakat. Kalau sekedar ngajarin kebaikan, iya semua pasti nyuruh berbuat baik. Ini bicara nyuruh berbuat baiknya ya, bukan berarti saya berkata semua agama benar, tidak. Tapi memang semuanya pasti nyuruh berbuat baik. Walaupun kita tahu, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ali Imran ayat 19. Tapi kalau sudah nyampe di titik ditanya, untuk supaya bisa selalu jadi baik tanpa alasan dan selalu bisa bahagia tanpa alasan, saya nemunya di Islam. Karena di sebelum ini, kalau ada berbuat baik, ya tadi soalnya kan, ada orang nyebutnya karma ya, dan yang lain-lain, bahwa katanya berbuat baik, ya biar orang juga jadi baik. Kenapa tidak berbuat jahat? Karena saya sendiri gak mau dijahatin orang, gitu kan ya biasanya, ya. Sehingga akhirnya berarti kalau anggaplah merekanya nanti berbuat baik atau berbuat jahat, masa perbuatan kita ditentukan oleh itu? Nggak, saya mikir enggak. Pasti ada. Sedangkan kalau dalam Islam, di dalam Islam ada nggak kok karma? Karma itu kan ya kalau berbuat baik nanti dapat baik, berbuat jahat nanti dapat jahat. Di dalam Islam ada nggak? Di dalam Islam yang saya tahu adanya Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kalau diterjemahkan, jika engkau berbuat baik, kebaikannya untukmu. Begitu juga sebaliknya. Ya. Atau di Islam kenalnya Az-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kamu berbuat baik, sekecil biji zarah ada balasannya. Begitu juga sebaliknya. Tapi bedanya gini, karma, kenapa kamu berbuat baik? Ya biar dibaikin lah, biar saya dapat balasan kebaikan. Kenapa kamu tidak berbuat buruk? Ya supaya saya tidak dapat keburukan lah. Di Islam gak kayak gitu ternyata. Di Islam, kenapa berbuat baik? Allah suka. Dah. Mau orang jahat, mau orang benci, mau orang gak suka, saya meninggal gak ditanya kelakuan orang. Gak peduli orang gimana. Saya udah berbuat baik orang malah jahatin, enggak apa-apa. Kan yang dihitung amalan kitanya. Masa orang yang zolim saya yang dihukum? Gak nyambung. Karena ketika ada, jangan terlalu baik jadi orang. Nanti kalau terlalu baik dimanfaatin. Enggak. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Atau gini lah, dakwah ya. Kapan dakwah ini sukses? Apakah ketika makin banyak yang datang? Enggak. Sesederhana ketika yang bicara ikhlas lillahi ta'ala, udah cukup. Izin ya, ribuan orang akhirnya datang menyimak, tapi itu membuat yang bicara lupa diri. Gila ya kalau gua yang ceramah pasti rame, orang minta foto, orang mengeluh-ngeluhkan dan yang lain-lain. Sehingga dia lupa bahwa popularitas hanya alat untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Dia malah mengenalkan dirinya sendiri, pengen nunjukin dia pinter, dia sudah menghafal dan lain-lain. Gagal. Bisa jadi kalah dengan yang ngajar di desa, santrinya hanya satu, tapi lillahi ta'ala. Sederhana itu. Nih dakwah nih. Kapan dakwah jadi berat? Kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana ceritanya? Tuh ngobrol deh sama dia. Dia katanya pengen jadi mu'alaf tuh. Ayo kamu kan ngerti agama. Ih nanti kalau dia malah nanya yang bingung gimana? Kalau dia malah ini, kalau dia malah aku gak bisa jawabnya. Enggak. Dia jadi baik, Allah yang ngubah, bukan kita. Gak usah ngaku-ngaku. Yang kita dakwahin gak jadi baik malah mencaci maki. Kan kita dakwah bukan pengen bikin mereka kagum. Selagi niat kita benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Ruginya belah mana dakwah?
Kapan baru jadi rugi? Kalau kita salah niat udah sederhana. Nih, kayak gini nih, ngalor ngidul sampai mulut saya berbusa, pulang dari sini kalian semua maksiat barengan? Enggak, saya enggak akan dihukum. Selagi niat saya benar, saya tetap dapat pahala. Nih, pulang dari sini kalian jadi hafiz Quran semua, tambah takwa, tapi saya malah jadi sombong. Lihat tuh, banyak orang jadi soleh gara-gara saya. Cilaka saya. Betul? Enak kan? Ringan? Dan itu semua baru bisa kita dapatnya sesederhana. Kalau sudah mengabdi. Ya. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang. Biar Allah suka aja. Sederhana. Bukan supaya dibaikin orang. Tapi agar dibaikin oleh yang baik. Ya udah, karena Allah aja udah. Makanya lihat, kenapa orang-orang soleh tadi, para nabi, para segala macam, coba lihat ya. Itu menjawab, mereka sesoleh itu, dosanya terampuni, ujiannya parah banget, tapi tetap berbuat baik. Ngejar apa? Ngejar Allah, udah gak ngejar apa-apa lagi. Lebih berharga ridho Tuhannya daripada apapun. Ya orang yang udah nyampe di tingkatan kayak gitu udah ikhlas. Lihat bahkan Quran surat 15 Al-Hijr ayat 40-nya. Bahwa di ayat 39-nya mereka berjanji ya. Syaitannya berjanji, karena engkau yang telah menyesatkan aku tuh ya. Dia yang bikin salah, Allah yang disalahin. Allah sih nyuruh memutuskan saya jadi sesat. Sama kayak kalau ada maling terus dia berkata, Allah sih nakdirin saya jadi maling. Itu jawaban setan ya. Maka akan aku sesatkan anak-anak Adam dan segala macamnya. Di ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas, ikhlas. Yang satu-satunya manusia yang sudah disebutkan oleh syaitan bahwa ada satu jenis manusia yang gak bisa saya goda, cuman satu. Ada ikhlas kepada Allah. Ya. Sekarang tolong bedakan mana ridho, mana ikhlas ya. Karena suka kebalik. Saya tanya dulu, dompetnya hilang, harus ridho atau ikhlas? Beribadah, sholat duha, harus ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala? Ayo, bingung ya. Kita luruskan. Ridho itu dalam menerima takdir Allah. Ya, ikhlas itu memurnikan seluruhnya hanya karena Allah. Dalam ranah ibadah berarti tentunya ya. Ibadahnya gimana? Untuk apa? Bukan karena ada calon mertua ngeliatin, bukan. Ikhlas aja, agar karena Allah. Makanya ciri orang ikhlas itu sederhana. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Kalau ada orang baru baik, dipuji baru baik, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, nah ada yang salah dengan niatnya. Ya. Ridho itu dalam nerima takdir. Nah ini dia, cuman kalau di Indonesia yang ikhlas nerima kenyataan, enggak. Aslinya seharusnya yang ridho. Apa yang nanti kalau udah di dalam kaidah bahasa Arabnya ya ikhlas ya tadi ya. Ngelakuin amalan tuh murni hanya Allah saja. Ridho nerima, contoh lagi jalan tiba-tiba jidatnya ketimpa genteng, ceprek. Gak bisa kita berkata, saya tidak terima. Gak bisa, tanda terima udah jelas benjol. Ya. Ikhlas atau ridho? Ridho, terima. Ya, istilah. Ya, sehingga akhirnya, oh pantesan orang yang udah berislamnya benar, lihat bahagianya tanpa alasan, nggak perlu saya harus nunggu kaya dulu, ini dulu, enggak. Dan juga berbuat baiknya tanpa alasan. Bukan karena, ya kan dia baik ke saya, jadi saya harus jadi baik juga. Enggak, baik, lempeng, udah lurus. Ya. Karena kalau kisah-kisah dalam Islam kita akan menemukan contoh salah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ada salah satunya Abu Kilabah Al-Jarmi radhiyallahu anhu. Sudah sepuh, ini kisah ketika beliau sudah menjelang akhir hayatnya. Suatu ketika ada pemuda tersesat nyasar di hutan, lalu ketemu dengan ada gubuk tenda reot di tengah hutan. Bingung si pemuda ini, karena dari dalam tenda tersebut ada suara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, bertanya dalam hati dong, ini siapa sih yang tinggal di dalam tenda ini? Emang hidupnya senikmat apa? Kok gak berhenti-berhenti muji Allah? Maka nekat masuk ke dalam, masuk tambah kaget. Karena yang lagi memuji Allah ternyata tadi Abu Kilabah. Yang ternyata Abu Kilabah ini bentuk fisiknya di saat itu
kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Bingung gak? Nanya kan, dia juga nanya. Pak, permisi, apa yang membuat engkau terus-menerus memuji Allah padahal kondisimu seperti ini? Apa jawabannya Abu Kilabah? Bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba, ada hamba yang bisa bersyukur karena lisannya diizinkan mengucap alhamdulillah kepada Tuhan. Itu orang kayak gitu, punya hati kayak gitu, bisa sedih karena apa sih? Karena sedangkan mungkin ya hati kita sudah terlalu dipenuhi oleh pesaing Allah. Gini ya rasanya punya harta, gini ya rasanya punya jabatan, gini ya rasanya viral. Sehingga itu jadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Kalah sama anak kecil. Kenapa anak kecil mudah bahagia? Di hatinya belum punya pesaing Allah. Dia nggak tahu, meskipun dia nggak tahu cara ibadah kayak gimana. Tapi belum punya sesembahan. Belum punya, oh manusia makan, kok sholat sih sholat kok. Tapi ketinggalan sholat dia nggak nangis. Pas kehilangan jabatan baru dia nangis. Berarti di hatinya jabatan. Sehingga yuk ya. Untuk bisa jadi bahagia sepenuhnya tanpa alasan apa. Bismillah. Mengabdi udah Allah aja. Izin penutup terakhir ya. Ada suatu ketika bapak-bapak lagi bakar sampah. Pas lagi bakar sampah, nemu ular. Diem ularnya, dikirain, oh udah mati. Daripada nakutin orang, mendingan saya bakar aja. Karena dikira udah mati, jadi dipegang pakai tangannya. Pas dipegang, matok, cetak. Aduh, kaget. Maka ularnya kelempar ke dalam bara api. Ketika ularnya kelempar ke dalam bara api, dia langsung ngambil kayu panjang, berusaha mengeluarkan ularnya dari bara api. Orang yang ngelihat heran, Pak, itu ular habis gigit Bapak, Pak. Kenapa Bapak malah nyelamatin ularnya? Apa jawaban si Bapak itu? Ular, matok, fitrah. Dia terancam pasti matok. Hewan namanya juga. Apakah ular kalau pengen matok milih-milih? Ini mukanya nyebelin nih, saya patok nih. Enggak kan? Ini mukanya ramah, baik, enggak saya patok. Enggak kan, enggak bisa milih kan? Mau cewek, mau cowok, mau ganteng, mau cantik. Semua dipatok kalau dia bikin bahaya, betul? Ular. Saya manusia diciptakan untuk beribadah. Saya bisa milih mau berbuat kebaikan atau keburukan. Buat apa kita ngaji rajin-rajin, tapi kalau dicaci balas caci, dicubit balas cubit, disikut balas sikut. Udah tahu itu semua keburukan, malah kita balas dengan keburukan yang sama. Itu buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Memfitnah buruk gak? Buruk, udah tahu itu buruk, terus kita balas dengan fitnah yang sama. Itu buat apa kita ngaji dan sekolah tinggi-tinggi, udah tahu buruk malah dilakuin. Tapi kok saya jadi korban kejahatan dia? Dia yang rugi. Kan ada pengadilan Allah. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Aneh. Ya. Nggak rugi kamu berbuat baik ke orang yang jahat. Saya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Biar Allah suka aja. Apa ruginya? Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Jadi saya ruginya belah mana? Kita bisa milih berbuat baik. Ya. Bismillah. Jangan sampai udah gampang dipengaruhi orang. Orang baik baru kita baik, orang jahat kita balas. Enggak. Buktikan. Islam sudah menancap di hati kita, kita jadi orang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang dipetik. Saya kembalikan dulu kepada Bunda Marlina. Terima kasih. Barakallahu fikum. Silakan saudara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Insyaallah ada manfaatnya dipetik ya. Habis ini kau ke bandara, besok tapi nggak live ya. Besok acara Q&A di Metro TV. Tanggal 16 di Bogor, Masjid Al-Mutakin jam 9 pagi. Ada pertanyaan dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlin, saya dari Majelis Asyarah Muslimat Sahur. Kami majelis zikir Mutakin Bogor, Panduraya. mungkin luar biasa ngobrol dan yang saya ingin tanyakan singkat saja, kita tadi bicara soal bahagia. Untuk saat ini pribadi saya dan teman-teman, kami bahagia itu ketika hadir di majelis zikir atau majelis salawat. Membahagiakan sekali buat saya sendiri. Nah, untuk menuju ridha Allah, banyak sekali tempat atau cara yang kita bisa lakukan. Yang saya tanyakan ini kan kembali dari niat kita. Nah, ketika seperti ini kita datang ke majelis, kita datang ke suatu tempat yang ini kita lebih dekat saya seperti potensi yang ada di tempat ini. Kemudian kita berharap dari keberkahan beliau datang ke sini mendapatkan keberkahan di tempat ini. Apakah itu akan melenceng dari ridha Allah ataukah tidak gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah. Iya, memang di dalam majelis ilmu tentu ya ada ridha Allah, ada berkahnya. Sehingga kalau ada yang ke majelis ilmu hatinya jadi tenang bukan karena yang bicara sebetulnya, tapi membenarkan firman Allah Quran surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini menjadi tentram. Kita dari tadi lagi ngomongin Allah maka pasti jadi ingat Allah. Ingat Allah maka hati jadi tentram. Jadi kalau misalkan hati ngerasa nggak enak sebetulnya sederhana. Yuk lihat di hatinya pasti lagi nggak ingat Allah. Ingat cicilan mungkin ya atau ingat lain-lain ya. Maka tinggal yuk mudah-mudahan bisa terus selalu ingat Allah. Ya. Dan memang guru-guru kami, ulama-ulama terdahulu juga mengenal dan memang yang paling dikenal yang paling dikejar oleh orang beriman adalah sebetulnya keberkahan bukan nominal. Sehingga ya mereka senang untuk didoakan oleh Nabi atau kalau di zamannya sudah tidak ada Nabi, mereka senang berkhidmat kepada gurunya, guru-guru yang salih. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i sedang mampir ke kediamannya Imam Ahmad bin Hambal, maka dengan sengaja makan banyak sekali sampai anak putrinya Imam Ahmad nanya, makannya kok banyak banget, biasa kan makan secukupnya. Dijawab oleh Imam Syafi'i karena ya di sini adalah rumahnya. Yang saya tahu orang yang paling beriman dan paling takwa di Baghdad adalah Imam Ahmad, ayahmu. Ya, maka aku ingin mendapat keberkahan, jadi yang dikejar berkahnya. Tapi yaitu kalau kepada ya guru-guru yang Masya Allah yang sudah teruji memang bertakwa kepada Allah. Kalau saya mah masih banyak dosanya, ya. Tapi berkahnya berkah dapat dari sama-sama kita ngaji aja di sini. Didoakan oleh para malaikat nih penuh supaya satu dirahmati dan dua pulang dalam keadaan ya seluruh dosa kita udah diampuni mudah-mudahan. Jadi tidak keluar ya selagi kita ngarap berkahnya juga berkah dari Allah. Wasilahnya memang melalui dari kegiatan majelis ilmu, dapat doa dari guru-guru, dapat dari doa ya, bukan dari selfie ya. Jadi lebih berkah itu didoain bukan di selfiein ya. Misal ya. Insyaallah Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, kita tutup dengan doa ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah.
Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu. Jadikan setiap malam kami bisa mendirikan salat tahajud, bersujud menyembah-Mu. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman penjajah Israel laknatullah, ya Allah. Ya Allah, menangkan mereka dari kezaliman para penjajah dan hancurkan musuh-musuh Islam yang menistakan agama kami dan membunuh saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan siapapun saudara-saudara kami yang Kau takdirkan wafat di sana, jadikan mereka seluruhnya syahid dan husnul khatimah, ya Allah. Dan kami yakin Kau akan menangkan Islam kembali. Izinkan kami selalu berada di pihak yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni. Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami, angkat tinggi derajatnya, ampuni dosa-dosanya, dan terima amal solihnya, ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, hafiz hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunika zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih bunda-bunda, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan murni dari diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stop dulu ya. Kita ngaji lagi.